Baiklah, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Kabar baik, sehat, fantastis. Yes, oke. Ya, sebelum kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kehidupan kita, untuk menuntun hidup kita. Kita menyerahkan semua rencana, kegiatan dan cita-cita kita kepada Tuhan. Ya, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dan menuntun kami. Engkau selalu memberkati, terutama kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Coba dengarkan. Hadir semua nak? Saya Bapak akan panggil satu-satu. Bray, Yola, Zakaria, Weldy, Victor, Masti, Nope, Darisa, Nia. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak, kalian bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi. Bangkit berdiri semuanya. Ya, kita bernyanyi. Bapak minta salah satu siswa maju ke depan. Kita nyanyi sama-sama ya, dengan suara yang lantang dan keras. Lalu apa? Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak akan memutar sebuah film yang tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yahudi mengatakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Baik, ya. Kalian sudah melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, mengetahui kasih kelahiran Yesus Kristus sesuai dengan teks Alkitab. Teks atau apa yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu kitab Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kita harus belajar menunjukkan sikap syukur atas kelahirannya yang Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang menyebutkan tokoh-tokoh dalam
kisah kelahiran Yesus Kristus dengan benar. Dan keempat menceritakan kembali tentang kelahiran Yesus Kristus secara lisan. Maksudnya secara lisan itu secara tulisan. Perhatikan Bapak dan menyimak ya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan Maria itu Maria. Ketika melihat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 mengatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayatnya ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadamu takhta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub segala sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet senakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah belum yang pada bulan ke-6, yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadi jadilah padaku menurut pada perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Di dalam Injil Lukas mengatakan, sudah menerangkan bahwa kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi yang dulu, yaitu di kitab Yesaya itu ada tertulis, "Akan lahir bagimu ke dunia ini seorang bayi." Ya, seorang bayi. Tujuannya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu tujuan utama. Tujuan kedua, Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini, ya, punya maksud dan tujuan. Ya, sama halnya dia menciptakan manusia. Ya, di pelajaran yang di kelas 3, kelas 4 kemarin kalian sudah belajar, ya, tentang Allah menciptakan manusia, punya maksud dan tujuan. Begitu juga Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus hadir atau lahir ke dunia ini supaya untuk menyelamatkan umat manusia dari apa tadi? Ayo. Dari dosa. Makanya itu
tertulislah sudah ditulis oleh kitab Yesaya itu. Lalu di dalam perjanjian baru ada nama Injil Matius dan Injil Lukas mengatakan bahwa menuliskan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Ya, di sini ada dalam Lukas pasal 1 ayat 26 menjelaskan tentang dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota yaitu namanya Galilea bernama Nazaret pada waktu itu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Maria. Mengapa Allah tidak memakai perempuan lain selain Maria pada waktu itu? Padahal wanita pada waktu itu banyak sekali di Galilea atau di Nazaret. Tetapi Allah punya rencana. Allah punya rencana. Ya, Allah punya rencana yang istimewa karena kita sebagai manusia kita tidak tahu apa rencana Allah itu sendiri. Sehingga Allah menggunakan Maria sebagai ibu Yesus di dalam dunia. Ya, itu. Karena Allah melihat, pertama Allah melihat kekudusan Maria. Kekudusan Maria. Kedua, ketaatan Maria. Itu. Maksudnya, ada dua hal. Ada dua hal yang ada di tubuh, yang ada di kehidupan Maria. Pertama, apa tadi? Apa? Masih nggak ada? Pertama, ketaatan Maria. Maria itu taat. Ya, Maria taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Taat melaksanakan tugas apa yang diperintahkan orang tua. Itu yang pertama, Tuhan. Taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah. Itu. Yang kedua, patuh. Dia patuh menjalankan kehidupannya. Dia patuh menjaga kesuciannya. Dia patuh menjaga kepribadiannya dalam pergaulannya. Yang ketiga, ada imannya. Jadi ada tiga hal. Ya. Makanya Allah memilih Maria sebagai ibu Yesus yang ada di dunia ini. Ya. Terjadilah melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, lalu Maria mengandung atau hamil. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, lalu Maria ini terkejut. Ya, Maria terkejut, ya, dengan perkataan mereka. Lalu malaikat Gabriel mendatangi Maria, bahwa engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Mana mungkin saya mengandung atau hamil? Ya. Sedangkan saya belum nikah. Sempat terkejut Maria ya, karena perkataan malaikat itu. Mana mungkin saya hamil? Sedangkan saya belum menikah. Sedangkan saya belum punya suami. Lalu malaikat Gabriel itu, jangan takut. Kata malaikat Gabriel itu kepada Maria, bahwa bayi yang kamu kandung itu bukan bayi sembarang bayi, tetapi bayi yang kamu kandung itulah bayi Roh Kudus, supaya tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan pada zaman dahulu, ya, sehingga Allah berfirman kepada malaikat Gabriel, ya, supaya dia mengambil Yusuf atau kekasih
Maria pada waktu itu menjadi calon, menjadi suami. Mengapa alasannya? Maria, Malaikat Gabriel memilih Yusuf sebagai suaminya Maria. Punya alasan tertentu, ya, punya rencana tertentu, punya maksud tertentu. Kemungkinan sama halnya seperti dia memilih Maria sebagai ibu Yesus. Kemungkinan ketaatannya, imannya, keturunannya seperti itu ya. Secara manusia, Yusuf itu juga terkejut. Kok tiba-tiba saya menikahi orang yang sudah hamil? Jangan-jangan kata si Yusuf dalam hatinya, jangan-jangan itu bukan anak saya. Mungkin dia orang bilang selingkuh gitu ya, selingkuh katanya. Tetapi malaikat Gabriel berbicara kepada Yusuf, jangan takut, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi dalam kandungan, ya, bayi dalam perut Maria itu bukan bayi secara manusia, ya, tetapi bayi Roh Kudus. Sehingga Yusuf ngambillah Maria sebagai istri sahnya di dalam dunia ini. Pada masa itu, ya, sudah kita lihat film itu tadi. Dari bulan ke bulan sedang berlalu, pada masanya Tuhan Maria mau melahirkan. Mereka berjalan dari Galilea ke Yudea, dari Galilea ke Yudea, yaitu Bethlehem. Di situ mereka mau, karena pada zaman dulu, siapa yang mau melahirkan harus daftar dulu. Ibaratnya orang bilang daftar atau sensus penduduk. Siapa yang mau melahir, daftar. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata Yusuf dan istrinya itu tidak dapat kebagian tempat. Sehingga satu-satunya tempat yang masih kosong adalah kandang domba. Ya. Kalau secara manusia, mau nggak kita tinggal di kandang? Bapak mau tanya. Siapa? Yo. Bapak tanya Victor, mau nggak kamu tinggal di kandang sapi, Victor? Mau nggak kamu tinggal di kandang sapi? Bapak mau tanya. P, mau nggak kamu tinggal di kandang kambing? Nah. Mau nggak kamu tinggal di kandang kambing? Apa alasannya enggak? Siapa yang mau jawab? Ayo. Alasannya apa? Ya, Jaka. Karena bau. Apa sebabnya bau? Karena kotor. Itu. Ya. Tetapi apakah Yusuf itu menghindar? Tidak. Itu semua ada rencana dari Allah itu sendiri. Allah punya rencana terhadap Yusuf dan Maria. Ya, dia mau merasakan, memberi contoh kepada kita. Ya, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh mengeluh tentang kehidupan kita. Ya. Setelah Yesus lahir ke dunia, malaikat Gabriel memberi kabar kepada siapa? Ada lihat gambar tadi?
Apa? Malaikat Gabriel beri kabar kepada siapa? Ayo. Kepada para gembala. Sedang apa para gembala? Sedang mengembalakan tawanan domba yang ada di padang gurun. Orang pertama mendengar kabar sukacita itu, yaitu adalah orang-orang gembala itu. Ya. Sehingga mereka, sebelum malaikat Gabriel memberi kabar, para gembala itu berkumpul. Seperti kita ini, dia bercerita, bercanda ria. Tetapi datang tiba-tiba cahaya yang menyinari guru tersebut. Jadi mereka terkejut. Wah, ada apa ya? Kok ada terang? Lalu mereka Gabriel berbicara kepada mereka, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lalu mereka kemungkinan punya inisiatif, ayo kita bisa lihatnya. Apakah kabar ini benar atau tidak? Kadang-kadang kita manusia ini kan, orang bilang kan suka kepo ya, ingin tahu apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Jadi mereka mengikuti arah bintang. Ada petunjuk dari Allah. Bintangnya menuju ke mana? Arah mana? Timur atau barat? Ayo. Arah timur. Mereka membawa apa-apa. Lalu para gembala itu berbondong-bondong pergi meninggalkan dombanya dan mengikuti arah petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu melalui bintang. Apa yang mereka bawa? Ada 3 barang yang mereka bawa. Pertama ada emas, kemenyan, dan mur. Itu dipersembahkan untuk siapa? Untuk Yesus itu sendiri. Ya. Jadi mereka melihat, menyaksikan bayi Yesus yang mungil, ya, mungkin mungil, ganteng, putih, bersih di dalam palungan. Seorang bayi berbaring di dalam palungan dengan pelukan ibunya. Ya, itu. Sehingga mereka bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat untuk menebus dosa manusia. Ya. Hari berdemi hari berlalu, bulan berdemi bulan, datanglah pengumuman dari Raja Herodes. Raja Herodes waktu itu raja yang paling puncak kasih Yesus adalah saat ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ada di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Ia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemungkinan teladan yang ketiga, kemungkinan banyak manusia tidak mau melakukannya. Tetapi ada manusia yang mau melakukan, rela nyawanya rela korban nyawa untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Contoh di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada namanya bapak, mama, adik, kakak, dan abang. Pada musim tugas kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita membalas kebaikan orang tua kita membalas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Kita patut bersyukur. Ya. Kita patut bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Kita patut bersyukur kepada orang tua kita karena dia adalah berkorban untuk kita mencari nafkah, mencari nafsi, mencari baju dan sebagainya untuk kita. Kita harus menuruti segala perintah yang diberikan kepada kita. Apa perintah Tuhan Yesus kepada kita? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-murid yang berpesan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan jadikanlah mereka dan baptiskan mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tujuannya apa? Kita melanjutkan misi Tuhan Yesus yang ada di dunia, menceritakan kebenarannya, menceritakan kebaikannya dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, sekarang Bapak mau berikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang mau bertanya? Ya, coba tanya. Ajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Risa, coba. Mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba bukan di rumah sakit? Ya, alasannya adalah mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Jawabannya adalah itu adalah rencana Allah itu sendiri. Ya. Di pelajaran kita yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, mengapa Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit atau tempat yang bagus misalnya kan? Karena itu karena rencana Allah dan rencana manusia itu beda. Rencana Allah dengan rencana manusia itu berbeda, ya. Sehingga Tuhan Yesus itu tidak diberi fasilitas atau tempat supaya Tuhan Yesus itu supaya Allah memberikan Tuhan Yesus itu ingin merasakan bahwa manusia itu akan merasakan. Ya, kalau di dalam konteks secara manusia zaman modern, ya, zaman sekarang, ya, ada namanya si miskin dan si kaya. Ya. Tetapi si miskin ini dia melahirkan anaknya tuh tidak memerlukan tempat. Misalnya orang itu miskin, rumahnya yang sederhana, itu, ya, sehingga dia melahirkan di tempatnya di mana yang diberikan, yang ditunjukkan Allah. Itu sudah dinabuatkan oleh kitab Yesaya, itu ya. Ada lagi pertanyaan kedua. Saya mau bertanya, kenapa Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus? Mengapa Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus? Alasannya, mengapa Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus? Karena pada zaman Herodes, raja yang berkuasa pada waktu itu raja yang kejam. Dia tidak mau suatu saat bayi tersebut menjadi raja mengalahkan dia. Itu tujuan utamanya. Sehingga dia takutnya keturunannya kalah. Ya, itu kalah. Makanya dia sebenarnya bukan bayi yang dibunuh itu bukan bayi orang-orang itu, tetapi dia mencarikan bayi Yesus yang mau dibunuh itu, ya. Sehingga dia kumpulkan, terpaksa dia kumpulkan bayi-bayi yang ada di Bethlehem tersebut, gitu kan. Dia takut tahtanya berganti dengan orang lain gitu. Yang selanjutnya, mengapa Maria hamil sedangkan dia belum menikah? Alasannya mengapa Maria hamil? Ya, alasannya adalah sudah
Dan tertulis dalam kitab Injil Lukas tadi mengatakan mengatakan Maria mengandung itu bukan mengandung secara jasmani, ya. Tetapi bukan berarti Maria mengandung itu bukan secara jasmani, secara manusia. Karena jasmani ini kan adalah sifat manusia. Tetapi Maria mengandung bayi Roh Kudus. Bayi utusan Allah itu sendiri. Ya. Maka itu Allah mengutus malaikat Gabriel memberi kabar tentang kehamilan Maria itu. Ya, itu alasannya. Ya. Sekarang Bapak kasih tugas. Ya, nanti tugasnya dikerjakan. Bapak akan bagi ya. Bapak akan membagikan lembar kerja siswa, nanti kalian ngisi ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah. Nanti Bapak sampai. Ya. Bantu nanti Bapak ambil itu. Ya. Kerja siswa. Baik. Ada yang bertanya sebelum Bapak menutup kegiatan kita pada pagi hari ini? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah Yesus Kristus menjadi teladan yang sempurna dalam hal. Yang pertama, kasih mencintai tanpa syarat, mengampuni dan berkorban demi orang lain. Yang kedua, rendah hati, tidak sombong, melayani orang lain bahkan yang lebih rendah. Yang ketiga, sederhana, hidup tanpa kemewahan, mengutamakan hal rohani daripada materi. Ya, itu menunjukkan tentang kasih Tuhan terhadap manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih, tentang perbuatan baik, rendah hati, dia tidak sombong, dan sederhana, tidak orang bilang menjolok-jolokkan. Ya, hidupnya sederhana, semestinya seperti manusia biasa. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kisah dalam Kristus Yesus, ada dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 25. Nah, jadi hanya inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa, kita doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang pelajaran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ucapkan selamat siang.
Tuhan Yesus memberkati.